Baiklah, saya mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Saya minta untuk salah satu memimpin, Pak Puji, mungkin bisa membantu saya, Pak Puji. Baik Bu, teman-teman memulai pelajaran hari ini, kita berdoa mudah-mudahan diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Terima kasih, cukup berdoa selesai. Terima kasih Pak Puji atas bantuannya. Ini kita sudah berada di lokakarya yang kedua. Jadi sebelum kegiatan, saya akan izin untuk share screen dahulu. Apakah sudah terlihat share screen saya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Ya, Bu. Terima kasih. Hari ini kita masuk ke lokakarya yang kedua. Jadi lokakarya yang kedua itu adalah visi untuk perubahan lingkungan belajar. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta dapat menjelaskan perkembangan atau kemajuan prakarsa perubahan level diri di aksi nyata modul 1.3 serta memperbarui rencana ke depan berdasarkan umpan balik dari CGP lain. Kemudian peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah. Kemudian peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam membantu pembuatan keyakinan kelas. Kemudian kesepakatan kelas kita hari ini adalah mematikan mikrofon ketika sedang ada teman lain yang sedang berbicara, kemudian menyalakan kamera, raise hand apabila ingin bertanya dan memberikan pendapat, kemudian mencatat hal-hal yang perlu, kemudian tepat waktu dan tetap selalu semangat dan memiliki ide. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita melakukan ice breaking dahulu. Ice breaking saya itu adalah lakukan apa yang dikatakan psikomo. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya stop dulu, share screen saya. Jadi nanti kalau saya bilang lakukan apa yang dikatakan psikomo, psikomo bilang pegang hidungmu, Bapak Ibu pegang hidung. Gitu ya? Pak? Baiklah, kita mulai. Psikomo bilang pegang hidungmu. Lepaskan. Bu Eni kurang konsentrasi. Bagus Pak Puji sama Bu Dewi belum melepaskan pegangan di hidungnya. Karena saya bilang tadi cluenya, lakukan apa yang dikatakan psikomo. Padahal tadi lepaskan nggak ada kata-kata psikomo bilang lepaskan tanganmu dari hidungmu, nggak ada loh ya. Bu Eni kurang konsentrasi ini. Kita ulangi lagi. Lepaskan dulu Bapak Ibu. Psikomo bilang lepaskan tangan dari hidung. Baiklah, terima kasih ice breaking-nya. Semoga Bapak Ibu tambah semangat hari ini. Jadi untuk saya share screen kembali ya. Hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada clue, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Menurut Bapak Ibu, ini hal yang sama apa bukan? Benar atau salah? Ada yang ingin menanggapi? Masih menyet-menyet ya? Jelas, Bu? Ya, jelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Itu betul atau salah? Salah. Saya, Bu. Iya, silakan. Oke. Ibu. Terima kasih. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu apakah hal yang sama? Menurut saya itu salah, Ibu. Betul sekali. Ya, keyakinan kelas, ya. Alasannya, keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dalam suatu kelas. Jadi melibatkan anak dalam pembentukan atau pembuatannya. Sedangkan peraturan kelas itu karena itu memang peraturan hanya dibuat oleh sepihak dan anak-anak dituntut untuk mentaatinya. Mungkin itu, Ibu. Ya, bagus sekali. Jawabannya sangat luar biasa, Ibu Siti Maskana. Sekarang kita lanjut. Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Ada yang ingin menanggapi?
Kemudian yang ini, yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Silakan Bu Dewi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Menurut saya itu adalah betul. Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dan di situ kita mengambil nilai-nilai kebajikan yang baik. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa, benar sekali Bu Dewi. Jadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal itu yang kita adopsi untuk dijadikan keyakinan kelas begitu. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Silahkan, ini ditulis di link Jamboard yang sudah saya share di kolom chat. Jadi jenengan tinggal mengisikan, kalau menggunakan helm itu yang pertama itu termasuk nilai kebajikan apa, yang kedua termasuk apa, begitu nih Bapak Ibu nih. Paham nggih? Kita lihat apakah sudah ada yang mengisi. Bu Dewi, memakai helm termasuk nilai kebajikan keselamatan. Silakan Bu Dewi untuk diberikan alasan mengapa memakai helm itu termasuk nilai kebajikan dalam hal keselamatan, Ibu. Terima kasih. Di sini kenapa saya memakai helm termasuk nilai kebajikan keselamatan, karena saat memakai helm ketika mengendarai sebuah sepeda motor mempunyai keyakinan bahwa itu adalah untuk melindungi supaya selamat dari selama melakukan perjalanan. Terima kasih. Iya, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan? Bu Siti Maskana, komitmen. Bagaimana Bu Siti? Iya, terima kasih Bu. Ini saya mengambil nilai komitmen ini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kemis tadi, bahwa kita itu mempunyai nyawa hanya satu. Jadi komitmen menjaganya jangan sampai hilang nyawanya. Betul. Ya, betul sekali Bu. Berarti komitmen menjaga diri kita sendiri ya, biar terhindar dari bahaya. Ya, benar sekali. Kemudian baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah bersharing tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi sekarang saya akan share screen yang bagian presentasi saya kembali. Nah, urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Nah, kira-kira dari 6 langkah ini, mana yang mulai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan sampai nomor yang ke-6? Apakah ada yang bisa membantu saya? Bu Dewi Rianti? Baik, terima kasih. Kalau saya yang pertama itu cenderung ke meninjau ulang apakah keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu sudah tepat atau belum, karena keyakinan kelas itu setiap saat harus dirubah. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Baiklah, terima kasih untuk masukannya. Kemudian Bu Siti Maskana, Pak Puji, dan Bu Dewi Rianti. Kita lihat untuk slide selanjutnya, nggih. Nah, ini di sini yang nomor 1 itu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Dan keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu dan ke waktu. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, pertanyaan Bapak Ibu silakan ke Jamboard saya yang kedua, yaitu untuk menerapkan kesepakatan kelas, strategi konkret apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang telah menerapkan kesepakatan kelas itu agar dia itu efektif. Jadi maksudnya di sini anak-anak tuh nggak cuma membuat kesepakatan kelas, tapi juga melakukan kegiatan itu. Kira-kira apa yang dilakukan, strateginya bagaimana? Silakan dituliskan di link Jamboard yang sama di halaman yang kedua.
Terima kasih Bu Dewi. Di sini juga ada Pak Dwi, pemahaman keyakinan kelas untuk kebaikan semua. Kemudian Bu Eni dibuat bersama dengan anak-anak. Ibu Siti Maskana juga melibatkan anak dalam membuat kesepakatan kelas. Dan sini yang agak berbeda adalah Pak Dwi, Pak Puji. Silahkan Pak Puji Dwi dijelaskan terkait pemahaman keyakinan kelas untuk kebaikan semua Bapak. Terima kasih Bu. Menurut saya bahwa keyakinan kelas ini kan awalnya dulunya kan ada peraturan kelas. Bagaimana kita merubah anak-anak ini supaya mematuhi sesuatu itu bukan karena patuh tapi karena sadar. Maka kita beruntung bisa belajar keyakinan kelas ini. Dimaksudkan keyakinan kelas ini adalah akan muncul dari inspirasi anak sendiri. Kemudian karena anak-anak dilibatkan, saya sepakat dengan Bu Dewi dengan pembiasaan, maka apa yang ada di sepakatan kelas ini menjadikan karakter anak-anak ini menjadi baik, sehingga mereka patuh kepada mereka sendiri. Ya, jawaban yang sangat luar biasa Pak Puji, terima kasih. Jadi karena terbatas waktu, kita akan melakukan kegiatan menarik kesimpulan. Dan saya minta ada teman Bu Dewi Rianti mungkin apa Bu Eni yang ingin memberikan kesimpulan, kemudian nanti saya refleksi. Saya minta Bu Siti Maskana misalnya kalau bersedia, silakan siapa yang bersedia untuk memberikan kesimpulan dan refleksi terkait kegiatan hari ini. Oke, monggo Bu Eni. Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya kesepakatan kelas dapat menjadi disiplin positif. Jadi mendisiplinkan peserta didik itu dibuat oleh mereka sendiri dan untuk mereka sendiri. Jadi ketika disiplin positif itu sudah berasal dari diri mereka sendiri, dari hatinya, maka untuk menerapkannya itu akan lebih mudah. Maka temannya ketika ada temannya yang melanggar, maka akan saling mengikatkan. Begitu Ibu. Terima kasih Mbak Eni, kesimpulan yang sangat luar biasa yang sudah merangkum semua materi yang telah kita bahas hari ini. Untuk refleksinya saya minta Bu Dewi Rianti, refleksi kegiatan hari ini, bagaimana perasaannya, apa yang dirasakan, kemudian apa yang perlu untuk diperbaiki dari kegiatan Pak hari ini. Ya, terima kasih Ibu. Di sini saya merasa sangat bahagia sekali mempunyai PP seperti Ibu Kemisih yang sangat bersemangat dan selalu memberikan dorongan kepada kami untuk selalu maju dan maju. Dan kami juga bahagia karena pada hari ini akhirnya kami bisa benar-benar membedakan bagaimana yang peraturan dan mana itu yang termasuk ke keyakinan kelas. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dewi Rianti. Ibu Siti Maskana ingin menambahkan? Iya, terima kasih Ibu. Sama seperti Bu Dewi, refleksi hari ini setelah mempelajari keyakinan kesepakatan kelas tadi, di sini sangat sekali jelas antara peraturan dan keyakinan, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi ketika peraturan itu dibuat oleh misalnya sekolah ataupun kelas atau gurunya, tetapi kalau kesepakatan kelas tentunya melibatkan anak. Jadi mulai dari semangat dari dirinya sendiri karena peraturannya, keyakinannya dibuat oleh mereka, maka insya Allah mereka juga akan melaksanakan dengan baik. Terima kasih Ibu, hari yang sangat luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Maskana, terima kasih atas refleksinya hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, marilah kita berfoto dulu ya untuk dokumentasi. Saya akan foto, silahkan tampilkan wajah bahagia Bapak Ibu kalau hari ini sudah mendapatkan materi yang berarti. Saya foto 1, 2. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian saya bisa membersamai Bapak Ibu CGP hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang telah kita sharing bersama. Jadi ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Loka Karya ketiga. Tetap sehat, tetap semangat, dan pantang menyerah. Terus bergerak. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.